Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ekasari dari kelas Indralaya. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Bintara atau Gelagahwangi, daerah pesisir utara Pulau Jawa. Sebelumnya, Demak merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit dan mulai memisahkan diri pada tahun 1478 Masehi saat Majapahit mulai runtuh. Berikut adalah silsilah Kerajaan Demak. Masa pemerintahan Raden Fata. Raden Fata adalah pendiri Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Raden Fata adalah putra dari Brawijaya V dengan putri Cina. Raden Fata awalnya adalah Bupati Majapahit yang beragama Islam, lalu dengan bantuan para wali, beliau memisahkan diri dengan Majapahit dan berhasil mendirikan kesultanan, lalu diangkat menjadi raja dengan gelar Senapati Jimbung Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Di bawah pemerintahannya, Demak mengalami perkembangan pesat. Pada awalnya, Demak adalah kerajaan maritim karena letaknya yang strategis untuk pelayaran nasional. Demak sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur dengan Malaka di bagian barat. Selain itu, Demak juga menjadi kerajaan agraris karena Demak penghasil beras. Demak bergerak ke daerah pedalaman untuk memperluas daerah kekuasaannya sekaligus menyebarkan agama Islam. Pada masa pemerintahan Raden Fata, wilayah Demak meliputi daerah Jepara, Sedayu, Palembang, Jambi, Tegal, Lasem, Banjar, dan beberapa daerah di Kalimantan. Di samping itu, Demak juga memiliki pelabuhan yang sangat penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jiratan, dan Gresik. Pelabuhan ini berkembang menjadi pelabuhan transit antara pedagang dari timur dan barat. Lalu Demak ingin menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan nasional maupun internasional. Persiapan dilakukan seperti berencana mengusir bangsa Portugis yang telah berkuasa di Malaka sejak tahun 1511 Masehi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Raden Fata memerintah agar putranya yang bernama Dipati Yunus memimpin penyerangan ke Malaka. Sudah dilakukan 2 kali penyerangan, yaitu pada tahun 1512 dan 1513 Masehi, namun semuanya gagal. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Fata wafat dan digantikan dengan anaknya yaitu Pati Yunus. 2. Masa pemerintah Pati Yunus. Pati Yunus adalah anak pertama dari Raden Fata. Beliau juga memiliki saudara bernama Trenggana. Pati Yunus naik tahta untuk menggantikan ayahnya, berkuasa dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi, dan diberi gelar Pangeran Seberang Lor atau Pangeran dari Seberang Utara karena pernah menyerang Portugis di Malaka. Pada masa pemerintahannya, Pati Yunus tidak menyerang Portugis kembali tetapi memperkuat pertahanan, terutama pertahanan laut, agar Portugis tidak bisa masuk Pulau Jawa. Pati Yunus juga melanjutkan misi menyebarkan agama Islam. Pati Yunus tidak lama berkuasa, dia meninggal pada tahun 1521. Raja Demak pun digantikan oleh Sultan Trenggono. 3. Masa pemerintahan Sultan Trenggana. Trenggana naik tahta menggantikan kakaknya dan berkuasa dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Demak mencapai masa kejayaan. Agama Islam semakin berkembang dan wilayah kekuasaannya semakin luas setelah direbutnya daerah Mataram dan Singasari. Lalu Trenggana kembali memperluas wilayahnya terutama ke arah Jawa Barat. 1522 Masehi, Demak mengirimkan pasukannya ke Jawa Barat di bawah pimpinan Fathahillah dan berhasil menguasai Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa karena Portugis berencana untuk menguasai daerah-daerah tadi. Penguasaan itu dilakukan dengan segera untuk menggagalkan terjalinnya hubungan antara Pajajaran dan Portugis. Tahun 1527 Masehi, Portugis di bawah kekuasaan Francisco Deza datang ke Jawa Barat, namun langsung dihancurkan pasukan di bawah pimpinan Fathahillah. Sejak saat itu, Portugis tidak pernah datang ke Jawa. Dengan kemenangan itu, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan penuh.
Lalu dalam rangka memperluas wilayah lagi ke Jawa Timur, Sultan Trenggana memimpin sendiri pasukannya satu persatu. Daerah Jawa Timur dikuasai seperti Madiun, Gresik, Tuban, dan Malang. Akan tetapi, ketika Sultan Trenggana ingin memperluas wilayah ke Pasuruan, Jawa Timur, tahun 1546 Sultan Trenggana gugur. 4. Masa pemerintahan Sunan Prawoto. Sebelumnya, Sunan Prawoto telah membunuh saudara dari Sultan Trenggana, yaitu Sekar Sedaing Lepen. Karena Sunan Prawoto merasa bahwa dialah yang berhak meneruskan tahta dari ayahnya. Sunan Prawoto memerintah hanya sebentar, yaitu dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Lalu terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Arya Penangsang, anak dari Sekar Sedaing Lepen. Beliau ingin membalaskan dendam karena Sunan Prawoto telah membunuh ayahnya, dan dia ingin mengambil tahta kerajaan Demak. Dalam pemberontakan itu, Sunan Prawoto berhasil dibunuh oleh Arya Penangsang, dan Arya Penangsang naik tahta dan menjadi raja selanjutnya. 5. Masa pemerintahan Arya Penangsang. Arya Penangsang berkuasa tahun 1449 Masehi. Beliau merupakan raja kelima kerajaan Demak. Suatu hari, Ratu Kalinyamat yang merupakan adik dari Sunan Prawoto bersama suaminya Pangeran Hadiri dari Jepara datang ke kerajaan Demak untuk meminta penjelasan dari terbunuhnya Sunan Prawoto. Namun mereka tidak mendapatkan apapun. Saat mereka pulang, di tengah perjalanan Pangeran Hadiri bersama pasukannya dicegat oleh bawahan Arya Penangsang, dan Pangeran Hadiri dibunuh. Arya Penangsang membunuhnya karena menganggap Pangeran Hadiri sebagai penghalang dirinya menjadi raja kerajaan Demak. Melihat hal itu, Ratu Kalinyamat marah dan bekerja sama dengan Adipati Pajang bernama Handawijaya atau dikenal sebagai Jakatingkir. Pasukan Handawijaya menyerang Arya Penangsang, lalu mereka mendapati kemenangan dan kekuasaan Demak jatuh ke tangan Jakatingkir. Pusat kekuasaan beserta yang lainnya dipindahkan oleh Jakatingkir dari Demak menuju Pajang. Ketika kekuasaan dipindahkan, maka berakhirlah kerajaan Demak. Peninggalan kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Dalam pembangunannya dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Masjid ini dibangun pada masa Raden Fata, terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak, Kota Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 1479 Masehi. Masjid ini sebagai pusat pengajaran dan penyebaran agama Islam di Jawa. 2. Pintu Beledak atau Pintu Petir. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Senong pada tahun 1446 Masehi. Merupakan pintu utama Masjid Agung Demak, namun sekarang pintu itu tidak digunakan kembali. 3. Situs Kolam Wudhu. Situs ini digunakan sebagai tempat wudhu para santi atau musafir yang berkunjung ke Masjid Agung Demak. 4. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1520 Masehi. 5. Dampar Kencana merupakan peninggalan Majapahit sebagai hadiah dari Brawijaya V untuk Raden Fata. 6. Beduk dan kentongan yang dipakai pada masa silam untuk memanggil masyarakat sekitar masjid untuk menunaikan sholat. 7. Soko Tatal dan Soko Guru. Soko Guru adalah tiang berdiameter 1 meter yang berfungsi sebagai tiang penyangga masjid. Ada 3 tiang Soko Guru. Lalu Soko Tatal adalah tiang penyambung dari Soko Guru. Soko Guru dan Soko Tatal dibuat oleh Sunan Kalijaga. 8. Piring Campa adalah piring porselen yang berjumlah 45 buah dan menjadi interior dinding Masjid Agung Demak. Piring ini adalah hadiah dari Putri Campa, ibunda dari Raden Fata. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.